Halo teman-teman semua, selamat pagi. Selasa 14 Oktober 2025. Cuaca di Jakarta ya mild, sejuk ya. Sejuk mild. Aduh, itu dogi liar berkeliaran. Itu yang saya gak suka tuh. Gak ada kebijakan apa-apa dari RW sini tentang hewan liar kayak gitu. Ya maklum lah, karena kan ketua RW 8 yang sekarang mantunya kan punya anjing. Mobil mantunya kan ada tuh di situ tuh, di parkiran. Tapi anyway, kita gak akan ngebahas itu ya. Karena walau bagaimanapun tetap ya beliau adalah ketua RW saya yang harus kita ikuti apa yang baik ya, dan kita juga harus bisa menjadi pihak yang memberikan beberapa hal yang konstruktif lah mengenai pembangunan wilayah ini. Sebagai warga Perumahan Winter Permai, Pesangkarahan Jaksel, apalagi saya sudah berada di sini dari sejak tahun 2003 ya, dan 22 tahun saya ada di sini. Jadi walau bagaimanapun tetap kita harus support terhadap apa yang baik yang dilakukan ataupun direncanakan. Kalaupun mungkin ada yang kurang bagus ya, mungkin kita bisa memberikan sedikit hal yang konstruktif, membangun dan membawa kebaikan lah, bukan justru memojokkan dengan sentimen-sentimen yang saya rasa itu tidak perlu untuk dikor-korkan lebih jauh. Gak baik juga kan, bikin jadi terbelah di saat kita sedang mencoba pengen bersatu sebagai warga, sebagai anak bangsa, sebagai putra-putri, pemudi-pemuda terbaik bangsa Indonesia. Nah teman-teman semuanya, percaya nggak bahwa nggak cuma jodoh yang merupakan mirror atau cermin dari kita, tapi circle juga merupakan cermin dari kita loh. Terutama circle pertemanan, karena circle ini juga ngebentuk kita teman-teman. Kalau kita membangun sebuah circle atau lingkaran pertemanan itu dengan circle yang baik-baik, maka insya Allah kita akan jadi orang yang baik-baik juga gitu loh. Kita terusin yang kemarin di Chatterbox ya, ini lanjutannya kebetulan. Jadi apa yang saya bahas kemarin itu kan cerminan dari mama saya, ayah yang maaf kata ya, yang diisi otaknya itu, bentar ya, welcome back. Tapi bentar teman-teman ya, ini belum welcome back, tapi saya cuma mau pasti break sebentar karena ada hal yang mau saya kerjakan dulu. Welcome back teman-teman. Jadi jadi kan saya nyinggung ke mama saya kan kemarin, saya bilang gini kan, bahwa seluruh dunia itu, seluruh orang tuh otaknya harus ngikuti apa yang ada di dalam isi otak dan isi pikiran dari mama saya kan. Nah saya bilang orang seperti mama saya itu cara menghadapinya gimana? Ya kita bijak aja, karena bisa jadi karena beliau kurang terbuka cakrawalanya, kurang terbuka wawasannya, dan juga kurang waktu muda dulu jelajahnya kurang, jadinya nggak banyak belajar dari kehidupan gitu, nggak belajar banyak dari jalanan yang saya bilang kemarin itu. Kan saya bilang jalanan itu kan dinamis, jalanan itu kan penuh dinamika ya, dari aspal ketemu tarmak, dari tarmak ketemu gravel, dari gravel ketemu tanah bisa jadi, dari tanah ketemu rumput, dari rumput ketemu batu, dari tanah ketemu batu, ketemu rumput. Itu jalanan teman-teman, dinamis, penuh dinamika, gak ada yang pasti. Tahu nggak, yang ngebentuk saya bisa jadi seperti ini itu adalah jalanan ini, bukan orang tua saya. Jalanan teman-teman.
Jalanan yang membentuk saya jadi bisa berbagi seperti ini, teman-teman. Jadi bagaimana kita, jadi ya itu bisa jadi karena circle-nya mama saya juga isinya orang-orang yang seperti itu juga. Dan banyak, teman-teman, orang yang seperti mama saya itu, yang satu dunia tuh harus mengikuti apa isi pikiran dan isi otaknya. In fact gak bisa, teman-teman. In fact tidak bisa. That will never happen. Gak akan bisa, teman-teman. Kenapa? Karena ya kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan yang Maha Kuasa itu macam-macam kan. Ada kelebihan dan kekurangan yang kita punya. Gitu. Kenapa orang cakrawalanya kurang terbuka, horizonnya kurang terbuka, atau pandangannya atau pikirannya gak terbuka? Ya karena orang itu gak banyak berjalan. Hidupnya cuma flat, datar. Cuma di situ-situ aja hidupnya, stuck. Gitu. Padahal kalau kita lihat di jalan, padahal kalau kita lihat di luaran, ada beberapa hal, banyak hal loh yang bisa kita jadiin pelajaran. Salah satunya kita bahas ini sekarang, circle. Circle itu ngaruh, karena circle tuh seperti ring, seperti cincin, dia mengikat, teman-teman. Kita kalau bisa keluar dari circle yang gak baik buat kita, itu sama aja kayak kita ngelepas cincin yang udah lama nempel, udah lama kepasang di jari, tapi kita mau lepas susah. Mesti pakai minyak lah, mesti pakai inilah, mesti pakai itulah. Nah seperti itu. Circle itu seperti ring, seperti cincin, mengikat. Jadi hati-hati, teman-teman, ya. Makanya circle itu ngaruh. Circle itu juga cerminan dari kita. Selain jodoh, ya. Contoh, kita punya impian, punya penghasilan, gak usah muluk-muluk lah, 100 juta per bulan misalkan, 50 juta per hari misalkan. Itu kan gak muluk-muluk lah. Oke lah kita turunin, jangan 100 juta per bulan, misal 50 juta per bulan misalkan. Kita pengen punya penghasilan per bulan 50 juta. Oke? Per bulan 50 juta misalkan. Ini gak muluk-muluk ya. Nah pertanyaannya gini, gimana kita mau bisa dapat uang 50 juta per bulan, pekerjaannya 50 juta, kita mau punya penghasilan 50 juta per bulan, kalau circle kita isinya adalah para pensiunan? Kan gak mungkin. Kan pensiunan dapat 50 juta per bulan, kecuali kalau negara yang ngasih. Gak mungkin juga kita bikin circle kalau kita bercita-cita pengen punya penghasilan 50 juta per bulan, tapi kita gaulnya dengan orang-orang yang pendapatannya per bulan di bawah itu. Ya. Bahkan 10 juta pun gak nyampe pendapatannya. Gimana tuh? Nah gimana kita mau bisa dapat penghasilan 50 juta per bulan? Gimana coba? Ya. Tandanya kita harus membangun circle dengan siapa? Dengan orang-orang yang punya penghasilan 50 juta per bulan. Dengan orang-orang yang punya pendapatan per bulan itu 50 juta per bulan. Dengan orang-orang yang punya pendapatan mungkin di atas 50 juta per bulan. Circle-nya. Di mana kita bisa dapat circle seperti itu? Banyak, tinggal cari, teman-teman. Tinggal cari. Ya. Percayalah, kalau kita bergaul, kita bangun circle dengan para miliarder, kita akan jadi miliarder berikutnya. Tapi kalau kita bangun circle dengan orang-orang yang broke, maka kita akan menjadi orang yang broken berikutnya. Semua ada di kita, teman-teman, keputusannya. Semua ada di kita keputusannya. Bukan di orang lain. Anda pengen bisa bahasa asing. Contoh paling simpel aja deh, bahasa Inggris. Pengen bisa cus lancar bahasa Inggris. Syukur-syukur dari yang gak bisa menjadi bisa.
Dari bisa jadi lancar. Dari lancar atau proficient menjadi fasih, fluent. Ada macam-macam peningkatannya. Taruhlah dari level B, taruhlah dari level 0 sama sekali, jadi masuk level B. Bener ya? Bener gak sih? Saya nggak tahu. Ya pokoknya itulah. Dari itu sampai ke level yang fluent. Ya, Anda, para pemirsa, para netizen, bergaul pengen bisa bahasa Inggris sampai fluent banget, sampai lancar banget. Tapi Anda bangun circle dengan orang-orang yang maaf kata bahasa Inggris saja nggak bisa, tapi sok-sokan mengatakan kamu nih jangan sok Inggris. Ya bagaimana mau bisa? Gimana mau bisa seperti itu? Nggak bisa teman-teman, nggak bisa. Saya pastikan itu nggak bisa. Ya, Anda pengen bisa bahasa Inggris, tapi circle Anda ada orang-orang yang boro-boro gitu loh. Ya, boro-boro ngerti apa yang kita ngomongin pakai bahasa Inggris, karena nggak bisa, nggak paham. Kalaupun ada itu pun dikit. Nah gimana coba? Kalau kita pengen bisa bahasa Inggris sampai fluent, sampai lancar, cari circle yang isinya orang bahasa Inggris semua gitu. Ini saya nggak endorse ya. Suka-suka mungkin kita bisa ke kampung Inggris di Pare, Kediri, Jawa Timur. Ini saya nggak endorse ya. Tapi saya cuma kasih contoh kasus real aja. Kalau boleh ya. Kayak gitu. Mudah saja. Sesimpel itu dan sesederhana itu bangun circle. Sama aja kan. Kita pengen itu untuk hal yang simpel aja loh. Bisa bahasa Inggris dengan sampai lancar, sampai fluent, sampai mungkin dapat IELTS dengan skor band 9. Walaupun itu perlu usaha yang sangat lebih. Bukan sangat lagi, ultra lebih malah untuk bisa dapat IELTS 9. Dapat IELTS 8 aja udah jor-joran, udah syukur-syukur. IELTS 8 atau paling enggak 7,5 aja udah alhamdulillah kali bagi sebagian orang Indonesia ya. Dapat IELTS 8 udah alhamdulillahirabbil alamin, apalagi dapat IELTS 9 sempurna. Lo bayangin. Kita kalau pengen dapat IELTS dengan skor tinggi, ya bergaulnya dengan orang, ya circle-nya dengan orang yang IELTS-nya di atas 7 paling enggak. Atau orang yang IELTS-nya 7 ke atas, 7,5, 8, 8,5, 9. Jangan kalau kita mau bisa IELTS tapi orang IELTS saja 0, gimana? Itu cerminan dari diri kita teman-teman. Circle itu cermin. Circle is our mirror. Bukan hanya jodoh. Ya. Bukan hanya jodoh. Bukan hanya spouse. Atau soulmate. Yang merupakan jodoh. Yang cermin juga. Circle itu juga cerminan dari kita. Kita nih maaf. Kita pengen ibaratnya pengen yang ngetren sekarang apa coba? Pengen jadi anak pedal. Lah gimana kita mau jadi anak pedal? Gimana kita mau bisa bisa lancar pedal kalau kita circle-nya dengan orang yang pegang raket tenis saja kagak pernah. Ya kan? Dogi lagi. Pagi-pagi orang bawa dogi kenapa? Tahu nggak? Kalau siang-siang takut nanti ganggu orang, diprotes. Kayak gitu. Oke, kita selesain aja teman-teman ya. Lupakan soal dogi itu. Kita muter bentar ya. Muter bentaran dulu ya. Jadi teman-teman, ini penting sih, makanya saya bilang ini penting. Makanya saya bilang kita putar dulu bentar ya. Jadi teman-teman ya, gimana kita mau bisa pedal kalau pegang raket tenis saja nggak pernah? Coba bayangin. Ya kalau kita mau bisa pedal ya kita circle-nya harus dibangun dengan orang-orang yang main pedal. Simple kan? Ya itu aja. Sesederhana itu kok. Ya. Sederhana kelihatannya sederhana, walaupun sebenarnya ini harus saya beritahu. Jadi circle itu menentukan.
cermin dari kita seperti apa dan menentukan masa depan kita mau seperti apa. Masa depan juga ditentukan oleh circle. Diri kita juga dilihat dari circle. Kalau kita circle-nya adalah orang-orang yang taruhlah misalkan ahli ibadah, ahli doa, kita pun juga akan terbawa, akan terikat dengan circle yang ahli ibadah, ahli sholat itu. Tapi kalau kita circle-nya adalah orang-orang yang ahli, maaf kata ya, ahli judol, aduh bisa ketularan kita. Hati-hati, itu kayak sponge, nyerap gitu. Hati-hati. Walaupun kita punya filter, tapi kalau filter kita nggak kuat, percuma. Jadi makanya boleh kita berteman, berkawan, bergaul dengan siapa aja. Iya, itu harus teman-teman. Tapi kalau untuk membangun circle, hati-hati. Choose the right one or you will regret for the rest of your life. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu lagi dalam suggestive program saya yang lain.